Halo sahabat Hendro Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa, Bincang dalam Lensa. Hari ini saya ingin share tentang Bluebird. Kita semua tahu bahwa Bluebird adalah taksi yang sangat luar biasa, cukup eksis di Indonesia dengan armada yang sangat banyak. Apalagi sebelum masa era di mana kita dengan mudahnya untuk pesan taksi online, Bluebird adalah sebuah armada, sebuah brand yang sangat besar dan sangat-sangat disukai oleh begitu banyak orang. Karena sangat disukainya, harga jadi kabur. Mereka tidak berkompetisi dengan harga. Kalau teman-teman lihat di Jakarta, zaman dulu ada begitu banyak taksi-taksi, ada yang sampai menulis harga bawah, tapi mereka tidak bisa mencuri apa yang dilakukan oleh Bluebird. Walaupun ada banyak gempuran dan persaingan yang sangat ketat di dunia pertaksian, tetapi hari ini Bluebird masih tetap eksis. Sempat juga Bluebird mengalami masa-masa sulit ketika online baru masuk, mereka belum sempat beradaptasi. Tetapi kita tahu bahwa untungnya Bluebird cepat berubah dan mereka akhirnya mengikuti dengan zaman yang ada hari ini. Apa hal yang kita bisa pelajari dari apa yang Bluebird lakukan? Sebelum era online, Bluebird itu berfokus kepada taksi konvensional. Mereka hanya berfokus pada pangkalan dan mereka hanya menerima panggilan lewat telepon. Kita mungkin masih ingat dulu ketika kita butuh taksi Bluebird, kita telepon dan taksinya akan datang. Atau kita pergi ke pangkalan-pangkalan terdekat, mereka kadang-kadang ngumpul di satu area. Mereka hanya berdasarkan konvensional. Cara mereka melayani konvensional walaupun dengan servis yang bagus. Tetapi cara mereka tidak didukung oleh teknologi yang tinggi seperti hari ini. Mereka dulu berpikir bahwa teknologi itu tidak harus dipikirkan. Mereka berpikir bahwa dengan adanya mereka dengan jaringan yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak, konvensional cukup. Ternyata mereka salah. Setelah masuk di era teknologi, mereka masuk di dunia online, mereka akhirnya kembali menancapkan kekuatan mereka sebagai taksi yang bisa konvensional, dipanggil di pinggir jalan. At the same time, pada saat yang sama mereka juga bisa menjadi taksi yang menggunakan teknologi. Mereka bisa menggunakan online system, mereka punya apps, mereka bekerja sama dengan Gokar. Mereka mengikuti apa yang dilakukan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Untungnya Bluebird sebagai sebuah perusahaan yang sangat besar, mereka belajar untuk beradaptasi dengan teknologi. Mereka mau belajar untuk mengganti kebiasaan mereka yang konvensional menjadi lebih modern dan mengadaptasi teknologi. Walaupun Bluebird mengadaptasi teknologi, tetapi mereka tidak mengorbankan kenyamanan dari penumpangnya. Mereka tidak mengorbankan kenyamanan dari mobil-mobil yang mereka gunakan. Keamanan, kenyamanan, dan membangun kepercayaan itu adalah hal yang sangat mereka jaga. Itulah sebabnya kita jarang sekali mendengar ada kasus trust issue terhadap Bluebird. Ketika kita ketinggalan barang, kita bisa yakinkan bahwa barang itu pasti akan kembali. Mereka sangat menjaga kepercayaan dari orang-orang para penumpangnya, karena itu yang membuat para penumpang atau membuat customer mereka punya loyalitas jangka panjang. Berkolaborasi, wah itu adalah hal yang dikerjakan oleh Bluebird. Dulu mereka beranggapan ya kami besar, tapi syukurlah mereka tahu bahwa walaupun mereka besar, kalau mereka bisa berkolaborasi, maka mereka akan jadi lebih besar. Makanya hari ini mereka sekalipun mereka punya app sendiri, tapi mereka tetap berkolaborasi dengan Gokar.
mereka berkolaborasi dengan Gojek. Why? Karena mereka tahu kolaborasi akan menimbulkan skala yang lebih besar. Dengan kolaborasi, mereka akhirnya bisa masuk dalam ekosistem digital yang bisa membuat mereka tetap relevan. Karena itu di bisnis, salah satu kunci untuk bisa maju dalam skala yang lebih besar adalah berkolaborasi. Jangan takut berkolaborasi. Tidak segala sesuatu kita miliki. Kita punya kelebihan, tapi kita juga punya kelemahan. Setiap perusahaan punya kelebihan, tapi dia juga punya kelemahan. Berkolaborasi dengan hal yang lain akan membuat partner kita bisa menutupi kelemahan kita dan kita menutupi kelemahan partner kita. Dengan saling menutupi, tetapi semua bergerak pada strength point yang luar biasa, maka tentu hal ini akan bisa membuat bisnis menjadi skala yang lebih besar. Bluebird bukan hanya sebuah perusahaan yang mencoba untuk beradaptasi dengan teknologi. Mereka bukan hanya sekedar memberi servis yang baik. Mereka juga berusaha untuk menjadi perusahaan yang relevan dengan zaman. Perusahaan yang berkelanjutan, yang beradaptasi dengan inovasi, tetapi pada saat yang sama mereka tidak mengorbankan servis mereka. Ketika bisnis kita ingin menjadi bisnis yang besar, perlulah kita menjadi perusahaan yang beradaptasi dengan teknologi dan relevan dengan zaman. Tapi jangan korbankan kepentingan customer Anda. Tetap jaga apapun kepercayaan publik itu yang paling berharga. Karena apapun bisnis kita, ketika publik sudah tidak percaya dengan brand kita, tidak percaya dengan kualitas kita, maka cepat atau lambat bisnis pasti akan turun. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi inspirasi untuk teman-teman semua dan bisnis kita menjadi bisnis yang semakin sukses. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal tapi sebagai pemenang. Saya Hendro Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua.